Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas penelitian tindakan kelas yang berjudul menyusun desain PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anissa Edwin, yang kedua Fanggiana Safitri, dan yang ketiga saya sendiri Novecha Ashari. Baiklah, di sini kami akan membahas 3 submateri, yaitu yang pertama macam-macam desain PTK atau penelitian tindakan kelas, yang kedua subjek penelitian, dan yang ketiga variabel dan data. Baiklah, saya Fanggiana Safitri dengan NIM 18031059 akan menjelaskan materi mengenai macam-macam desain PTK. Yang pertama, itu ada model Court-Lewin. Model Court-Lewin merupakan perintis adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan kinerja para pekerja pabrik. Nah, pada model ini terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Pada planning ini, langkahnya merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan. Kalau pelaksanaannya di kelas berarti rencana atau perencanaan tersebut disesuaikan dengan objek masalah yang ditingkatkan. Kemudian yang kedua itu ada tindakan atau action. Pada langkah ini itu melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan dilaksanakan dengan hati-hati agar dicapai peningkatan yang baik. Kemudian yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Pada langkah ini itu mengamati dampak tindakan yang akan dilakukan, apakah rencana dan tindakannya berhasil atau tidak. Kemudian yang keempat ada refleksi. Refleksi ini membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Selanjutnya itu masuk ke model Chemist MC Taggart. Pada model ini itu pengembangan model yang diperkenalkan oleh Court-Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing. Dijadikan satu komponen atau tindakan. Kemudian yang ketiga itu alasan dari penggabungan tindakan ini itu karena adanya satu kesatuan waktu. Artinya ketika tindakan berlangsung, maka observasi harus dimulai dilakukan. Kemudian yang keempat, poin keempat itu Chemist MC Taggart itu mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama ada planning, action, dan juga reflecting. Masuk ke model yang ketiga, itu model George Eliot. Pada model ini itu menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Yang kedua itu dalam komponen perencanaan umum ada 3 tingkatan, itu yang 1, 2, dan 3 dengan tujuan untuk mengajarkan pokok bahasan yang berbeda sehingga perlu tindakan yang berbeda pula. Dari ketiga model ini, model Chemist dan MC Taggart merupakan model yang paling sering digunakan oleh para peneliti karena mudah dipahami. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai subjek penelitian tindakan kelas. Nah, di sini terdapat bermacam-macam subjek yang bisa dihubungkan atau digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, ketika kita membahas subjek yang bisa diteliti di bidang pendidikan, ada beberapa subjek paling potensial untuk digunakan, yakni siswa. Nah, terutama siswa yang sedang melakukan diskusi belajar dalam spektrum kecil. Nah, penelitian tindakan kelas ini bisa diterapkan saat aktivitas pembelajaran sedang berlangsung, dan elemen terkait tentang apa saja yang diteliti antara lain adalah semangat belajar siswa, daya serap siswa pada materi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya fokus utama dari elemen yang terlibat ini seperti staf dan kepala sekolah beserta guru yang akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Edwin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi selanjutnya itu mengenai variabel dan data penelitian. Pertama, dibahas dulu variabel penelitian. Variabel adalah suatu kondisi, karakteristik, fenomena, faktor dari objek penelitian yang mempunyai nilai bervariasi. Nah, contoh variabel ini bisa berupa penghasilan, kecemasan, prestasi, minat, bakat, daya ingat, aktivitas, metode pembelajaran, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, variabel penelitian ini
secara garis besar dapat dibagi atas dua macam. Yang pertama ada variabel kuantitatif, yaitu variabel yang nilainya dapat dinyatakan dengan angka-angka. Angka-angka ini misalnya dapat berupa tinggi badan, luas tanah, atau lama belajar. Yang kedua ada variabel kualitatif, yaitu variabel yang nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, misalnya kepintaran, kesulitan, kemakmuran, dan sebagainya. Selanjutnya ada peran variabel dalam penelitian. Beberapa perannya yaitu, yang pertama, sebagai variabel yang akan diteliti atau yang akan dimanipulasi atau sebagai objek penelitian. Yang kedua, bisa sebagai variabel yang akan diamati atau diukur. Lalu bisa juga sebagai variabel perantara, juga bisa sebagai variabel pengganggu. Nah, dalam melakukan penelitian ini, semua jenis variabel harus diketahui, supaya jelas mana variabel yang akan diteliti dan mana yang hendak dikontrol. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis variabel berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, jenis variabel ini ada 4, ada variabel bebas dan variabel terikat, variabel pengganggu, variabel antara, dan variabel anteseden. Nah, bagaimana variabel-variabel ini? Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel penyebab atau X, atau yang mempengaruhi variabel terikat, atau variabel akibat, atau disebut juga variabel tergantung yang dilambangkan dengan huruf Y. Kadang juga disebut variabel tak bebas. Nah, misalnya kita ingin meneliti tentang pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar, yang menjadi variabel bebas dari penelitian ini yaitu metode belajar. Sementara variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Nah, variabel terikat ini tidak hanya dipengaruhi oleh variabel bebas, tetapi ia juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lainnya, seperti variabel moderator, variabel kendali, serta variabel rambang. Selanjutnya ada variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini ialah variabel yang mempunyai hubungan dengan variabel bebas, sehingga ikut mempengaruhi variabel terikat. Misalnya, kita ingin meneliti pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Sebenarnya, secara tidak disadari, ada variabel lain yang berhubungan dengan motivasi, yang juga turut mempengaruhi hasil belajar, misalnya fasilitas yang tersedia. Nah, fasilitas ini dapat disebut sebagai variabel pengganggu. Oke, selanjutnya ada variabel antara. Variabel antara ini merupakan variabel yang mengantarai atau menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jika tidak ada variabel antara ini, hubungan antara kedua variabel itu jadi tidak ada. Misalnya kita meneliti hubungan tingkat takwa dengan korupsi. Nah, kalau kita kaji walaupun orang itu tidak bertakwa, tetapi ia tidak mempunyai pekerjaan yang memberi peluang untuk korupsi. Misalnya ia petani, nelayan, dan sebagainya. Nah, jadi jabatan atau pekerjaan dapat memberi peluang orang untuk korupsi. Pekerjaan atau jabatan ini bisa dikatakan sebagai variabel antara dari hubungan antara tingkat takwa dan korupsi. Selanjutnya ada variabel anteseden. Variabel anteseden adalah variabel yang mendahului variabel bebas. Variabel ini dimunculkan dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut antara keterkaitan dari suatu variabel dengan variabel lain, atau dengan variabel sebelumnya. Misalnya, hubungan antara kerajinan dengan hasil belajar. Nah, kenapa anak itu bisa rajin? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada variabel lain yang menyebabkannya. Misalnya karena disiplin atau dari didikan orang tua. Maka, disiplin tersebut dapat dinyatakan sebagai variabel anteseden. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang 4 variabel. Menurut pernyataan dari Surya Brata, nah, berdasarkan fungsinya, variabel itu dikelompokkan jadi 6, bukan jadi 4. Ada beberapanya tadi kita bahas variabel bebas, contohnya metode mengajar, variabel terikat, contohnya prestasi belajar,
Lalu ada juga namanya variabel moderator, contohnya jenis kelamin. Lalu ada variabel kendali atau variabel yang dapat dikontrol, seperti umur. Nah, ada variabel rambang, variabel yang diabaikan pengaruhnya. Lalu terakhir ada variabel intervening. Variabel ini tidak dapat diamati dan hanya dapat disimpulkan adanya berdasarkan pada variabel, tergantung dari variabel-variabel sebab. Contohnya pada proses belajar yang terjadi dalam diri anak yang diteliti. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas lagi data penelitian. Data penelitian ini adalah informasi yang akan diolah yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian ada yang dalam bentuk kuantitatif, misalnya hasil pengukuran, dan ada pula yang bentuknya kualitatif, misalnya deskripsi data dalam bentuk kata-kata dan gambar, atau yang tidak dalam bentuk angka. Berikut adalah yang pertama, ada pembagian data berdasarkan sumber data menurut pernyataan dari Nasution. Yang pertama ada data primer. Data primer ini adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau laboratorium. Nah, data primer ini biasanya didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sampel penelitian, atau dari responden penelitian. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Nah, sumber sekunder atau sumber tidak langsung seperti surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat, dokumen-dokumen resmi dari berbagai lembaga, pemerintah, atau swasta. Selanjutnya, ada juga pembagian data berdasarkan pengukuran yang dikemukakan oleh Scheffler. Yang pertama, ada data ukuran. Nah, data ukuran ini terdiri dari data kontinu dan data tidak kontinu atau data diskrit. Nah, data kontinu ini meliputi ukuran dalam sentimeter, gram, dan sebagainya. Sementara data tidak kontinu atau diskontinu data, yaitu data yang diperoleh dari pencacahan benda, seperti berapa muka uang yang sama muncul bila sekeping uang yang dilantunkan atau dilempar 100 kali, lalu berapa banyaknya rambut pada seekor lalat buah, jumlah telur dari sebuah sarang, dan sebagainya. Yang kedua adalah data yang diukur pada skala ordinal. Nah, data yang diukur pada skala ordinal ini bisa berupa tingkatan kualitas, tetapi dapat dikonversi dalam bentuk angka atau dapat diberi bobot. Contohnya, seorang peneliti meneliti perilaku induk mencit yang membuat sarang. Nah, patokan dalam penelitian ini yaitu adalah mutu sebuah sarang. Peneliti dapat menetapkan patokan dengan memberi nilai kepada sarang. Berarti kisaran penilaiannya ada antara baik sekali, baik, cukup, dan jelek. Nah, nilai ini dikonversi dalam bentuk angka. Misalnya angka 1, 2, 3, dan 4. Berurutan dari yang jelek, yang cukup, yang baik, hingga yang baik sekali. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kami kelompok 3 mengenai desain PTK. Nah, jika ada salah kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.